Halo Lur, selamat siang. Kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan bawakan salah satu saham yang mengalami turnaround, yaitu berbalik arah dari sektor transportasi darat. Di kabar ini pasti tahu ya sama apa yang dimaksud. Yes, Lorena. Jadi Peter Lynch itu mengkategorikan ada 6 saham. Salah satunya adalah saham turnaround, yaitu fundamentalnya berbalik. Dari tadinya sahamnya di bawah, tiba-tiba udah bangun ya, sahamnya mulai naik. Jadi jangan ketinggalan. So let's check it out. Konten ini hanya bersifat edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Oke, subscribe dan like, komen untuk channel ini. Kita akan bahas mengenai PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Ini alamatnya di Jakarta ya. Deponya di Bogor, di Tajur. Ini berdiri tahun 2022. Bidang usahanya jasa angkutan darat ya. Ini pergerakan harga sahamnya. Jadi kita lihat dari tahun 2015 dia IPO itu 2014 ya, dengan harga 900-an, bisa turun terus ya. Nah ini kita lihat ini 2016 sempat naik sebentar di 280, turun lagi ya, di rata-rata di 100-an ya, 150-an lah ini. Saat ini di 2023 ini dari 180 lompat ya ke 292 nih per Jumat ini tanggal berapa nih? Tanggal 13 Oktober. Nah ini jadi setelah tanggal 10 Oktober ini dalam 2 hari ya sahamnya naik drastis. Jadi kalau sobat investor pengen cuan dalam waktu ya beberapa bulan ini, mungkin saatnya ya. Daftar pemegang sahamnya, jadi total saham yang beredar itu ada 350 juta dimiliki oleh PT Eka Sari Lorena. Ini terbagi ya, jadi 57%-nya itu adalah PT Lorena. Kemudian ini ada 2 saham aja ya, nilainya kecil nih, GT Surbakti. Ini adalah presiden direkturnya ya, yang sekaligus juga pendiri perusahaan ini. Kemudian ada masyarakat umum, ini porsinya besar ya, 42,86%. Kalau kita lihat ini PT Lorena ini yang dari 57,14% ini dimiliki oleh PT Lorena Karina dan juga Kumpul Karyani Sembiring. Ini presiden komisarisnya ya. Jadi dari PT Lorena Karina ini beberapa kepemilikan, ada juga gitu Serbakti tadi ya, direkturnya 66%, kemudian Kumpul Karyani ini 16%, dan lain-lain ini yang porsinya di bawah. Ini keluarga ya. Struktur organisasi ini tadi ya, Kumpul Karyani Sembiring ini presiden komisaris, Serbakti GT ini adalah presiden direkturnya. Nah ini ada namanya tidak asingnya, Eka Sari Lorena, Serbakti nama perusahaannya ini, berarti anaknya dari Pak Serbakti. Oke, untuk struktur organisasi ini biasa ya, dari komisaris, ini ada presiden direktur, ada komite auditnya, ada penasihat teknisnya. Nanti di bawahnya ini ada GM nya, ada GM Boxshop untuk divisi pus kota, ada GM operasional, ada GM operasional untuk divisi akap, GM Boxshop untuk divisi akap. Nah ini HRD dan juga sekretaris perusahaan. Next, segmen usaha. Nah jadi segmen usahanya ini ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah segmen usaha akap antar kota, antar provinsi ya. Jadi ini ada beberapa bis untuk melayani super eksekutif kelas. Ini ada 12 unit. Kemudian ini melayani untuk trayeknya itu Surabaya, Malang, dan Madura. Terus ada juga eksekutif kelas, ini ada 88 unit ya. Ini melayani Sumatera, Jawa, Bali, Madura. Jadi ini areanya Sumatera dan Jawa. Ini gambar bisnya ya, kayak double decker dia tingkat ini. Ini areanya. Jadi sampai Pekanbaru ya, deponya tadi di daerah Bogor sampai ke Madura ini ujung. Jadi rutenya ada 20. Kemudian yang kedua ini segmen usaha jarak pendek. Nah jarak pendek ini terbagi lagi jadi 3 ya. Ada Trans Jabodetabek reguler, ada Jabodetabek Resident Connection, dan juga Jabodetabek Airport Connection. Jadi ini melayani dari residen ke Jakarta atau dari residen ke airport ya, jadi koneksi gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk yang transregulernya ada 17 unit, kapasitasnya sekitar 50 seat.
Kemudian untuk Presiden Connection ini ada 12 unit, yang ke airport ini ada 18 unit ya. Ini dari Bogor ke Perdana, dari BSD ya, kebanyakan dari Jabodetabek ke airport. Kondisinya seperti ini. Oke, yang segmen terakhir ini adalah shuttle bus. Nah, ini shuttle bus ini angkutan umum internal di kawasan BSD City ya. Jadi areanya dia daerah BSD aja. Nah, ini rutenya ada 10 ya. Ada Vanya Park ke Terminal Intermoda, ada Davani ke halte Trans BSD sektor 1,3 dan lain-lain. Ini bisnya ada 2 jenis, ada BSD Link dengan jumlah 14 unit, Mercedes-Benz mereknya, dan juga ada BSD Link Electric Bis. Ini yang electric vehicle ya, listrik. Ini sudah beroperasi per Oktober 2022. Prospek perseroan ini setelah era di pandemi COVID udah mulai bergerak ya, masyarakat ya dari 2022 udah mulai antusias kemana-mana, berlibur dan lain sebagainya. Jadi udah nggak ada pembatasan lagi, maka melonjaklah penumpang bis ini. Nah, terus juga perusahaan juga masuk ke era bis listrik. Nah, nanti udah mulai beralih ya. Perusahaan juga melakukan efisiensi segala bidang agar tidak menjadi beban perseroan ya. Kemudian menutup jurusan-jurusan yang tidak lagi dianggap menguntungkan, lalu memperkuat jarak-jarak pendek tadi ya, komuter lain itu ya, daerah Jabodetabek Resident Connection, Jabodetabek Airport Connection ya, JRC dan JAC. Kemudian yang keempat ini memperkuat sistem etiket ya, etiket dengan kemajuan teknologi. Terus juga yang kelima ini meningkatkan kontrol terhadap penerimaan pengeluaran. Jadi sudah pakai sistem IT ya untuk cashless ya, untuk menghindari kebocoran. Lalu pemasarannya ini udah bekerja sama ya dengan Traveloka, Alfamart Group, Indomaret untuk pemasaran tiket-tiket secara online. Terus ada juga rencana ekspansi dari Lorena ini ya, memasuki era bis listrik. Kemudian untuk memperkuat divisi rental berjangka panjang, lalu memperkuat rute jarak pendek tadi Jabodetabek, kemudian memperluas angkutan bandara, karena bis ini kan sangat tergantung dengan bahan bakar ya. Jadi semakin jauh jaraknya maka kosnya akan makin besar. Strategi perusahaan mungkin akan beralih dari jarak jauh ke jarak pendek, dan juga dengan bis listrik juga ya, agar dapat mencegah kebocoran solar di jalan tadi. Nah, ini ada kebijakan dividen dari perusahaan. Jadi bagi dividen hunter ini kurang cocok ya, karena maksimal hanya 25% dari laba bersih. Itu pun kalau tidak sampai 25 miliar laba bersihnya itu tidak dapat dividen ya, tidak bagian dividen. Jadi udah berapa tahun tidak bagi dividen karena laba bersihnya kecil ya, bahkan negatif. Nah, ini raca keuangannya kita lihat dari tahun 2019 sampai 2023 Q2 ini secara aset menurun ya, karena memang ada depresiasi ya, terus juga utang mereka stabil ya, nggak terlalu tinggi lagi. Dari 2019 yang tinggi udah mulai melandai, cuman ekuitas mereka ini nurun ya, dari 261 miliar turun terus sampai sekarang di 174 miliar, karena memang mereka mengalami fase-fase yang berat kemarin ya. Itu namanya saham turnaround seperti ini. Jadi fundamentalnya berbalik. Nah, ini laba rugi kita lihat untuk tahun 2019 ini paling tinggi ya, pendapatannya 124 miliar, tapi laba bersihnya malah minus. Nah, jadi sepertinya beban biaya operasionalnya tinggi sehingga labanya tidak positif. Lalu tahun 2020 ketika mulai pandemi turun separuh, labanya juga negatif lagi, makin bengkak. Terus pendapatan sempat naik 2021 dan 2022. Jadi mulai 2020 ini udah mulai naik ya, 2021 2022 naik secara perlahan, tapi labanya masih negatif.
ini memang belum waktunya masuk di sini ya. Terus kalau kita head to head di quarter ini, jadi pendapatannya udah naik ya dari 44 miliar ke 47 miliar. Jadi labanya pun sudah positif karena perusahaan sudah berhasil melakukan efisiensi, sehingga labanya sudah positif 3,4 miliar. Ini segmen pendapatannya ya paling tinggi memang dari antar kota antar provinsi AKAP. Ini data tahun 2021 dan 2020 ya. Kemudian yang lainnya masih kecil ya, untuk jarak pendek dan shuttle bus serta residen ke airport tadi. Untuk yang tahun 2023 Juni ini pendapatan paling tinggi tetap bus AKAP. Kita head to head kan mengalami penurunan sedikit ya. Shuttle bus peningkatan sangat drastis ini dari 1 miliar ke 4 miliar, naik 4 kali lipat ya. Untuk jarak pendek hampir sama ini bisnya. Untuk residen dan juga airport connection ini mengalami kenaikan 600 jutaan. Kita lihat rasio keuangannya. Jadi untuk rasio utangnya ini masih bagus ya di tahun 2019 ya, walaupun masih di bawah 1 tapi masih mendekatin lah. Untuk debt to equity rasionya juga masih di bawah 1 ya, jadi masih bagus ini. Kemudian ROE nya ini kalau kita lihat ROE nya ini negatif terus ya, negatif 2,6, negatif 19%, negatif 13%, terakhir negatif 12%. Nah kalau kita lihat kuartal kedua ini sudah plus 2% ROE nya. Jadi kalau di setahun kan kira-kira 4%-an ya, 4%-an, atau kalau dalam rupiahnya tadi sekitar di 7 miliar rupiah ya laba bersihnya. Nah itu aja dari saya. Kesimpulannya saham ini menarik, tapi mungkin perlu diperhatikan juga likuiditasnya ya. Dari transaksinya agak seperti saham-saham yang liquid ya, ini masih kurang liquid. Tapi saham ini sudah mulai terbang. Jadi dari 180-an tadi naik, sekarang udah 290-an ya, 100 rupiahan naiknya. Jadi sudah terbang. Jadi kita kalau mau masuk, kalau belum masuk, saran saya sih nunggu dulu sampai ada koreksi market ya, sampai sahamnya turun lagi di 250 mungkin, atau di bawahnya lagi lebih bagus, baru mulai kumpulin ya. Nanti jual sampai laporan akhir tahun mungkin. Laporan akhir tahun ini keluarnya sekitar bulan Maret ya, disitulah saatnya kita jual. Kalau memang masih bagus, prospeknya bisa disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Itu sih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan saya di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.